Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Business Analysis Report pada SM Entertainment menggunakan metode Event and Timeline Analysis untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Analisis Bisnis tahun 2023. Analisis ini disusun oleh saya sendiri, Ariyanti Rahayu, dengan NPM 2106758884 dari Niaga C 2021. Berikut merupakan table of contents dari Business Analysis Report ini. Yang pertama ada company profile, di mana SM Entertainment ini merupakan Asia's number one entertainment group yang didirikan pada tahun 1995 oleh Yi Soo-man. SM Entertainment merupakan perusahaan pertama di industri hiburan Korea Selatan yang memperkenalkan sistem casting, training, produksi, dan manajemen yang sistematis, serta pelopor dalam pembuatan konten unik yang sesuai dengan demand musik dan tren budaya. Selain itu, SM Entertainment menjadi perusahaan hiburan Korea Selatan pertama yang memasuki pasar mancanegara dan mencapai prestasi sebagai the leader of Hallyu atau Korean Wave. SM Entertainment ini berbasis pada culture technology sebagai fondasi bisnisnya yang terdiri dari 3 langkah, yakni culture creation, culture development, dan culture expansion. SM Entertainment mengalami 3 era. Era pertama yakni SM 1.0 yang berlangsung pada tahun 1995 hingga tahun 2000, di mana SM Entertainment berkontribusi sebagai pendiri K-pop. Di era selanjutnya pada SM 2.0 yang berlangsung pada tahun 2010 hingga awal 2020, SM Entertainment berfokus pada ekspansi global untuk mengenalkan budaya K-pop lebih luas lagi. Kemudian di era SM 3.0 pada tahun 2023 ini, SM Entertainment berkembang menjadi global entertainment company yang berfokus pada fans dan pemegang saham. Di era ini, SM Entertainment memiliki 4 strategi utama untuk menumbuhkan dan mengembangkan perusahaannya. Strategi yang pertama yakni IP strategi, yaitu multi-production center or label system, kemudian business strategi dengan melakukan IP monetization, kemudian global strategi dengan melakukan global expansion ke Jepang, Amerika Serikat, Asia Tenggara, dan lain sebagainya, kemudian investment strategi dengan melakukan global music publishing, label acquisitions, fandom business, dan investment di metaverse. Kenapa SM mulai berkembang menjadi global entertainment company? Karena K-pop sudah mulai mendunia. Sejak pandemi COVID-19, popularitas industri K-pop semakin melonjak. Startup Music Space Oddity menemukan peningkatan pada konsumsi musik K-pop selama periode pandemi berlangsung, di mana masyarakat menyukainya karena tertarik pada ritme dan paduan suaranya sebagai genre sebuah musik, hingga K-pop pun populer tidak hanya di kalangan penggemar, tapi juga di kalangan bukan penggemar. Dapat dilihat di peta persebaran ini bahwa K-pop sudah mulai meluas di benua Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Kemudian berikut merupakan data statistik impact dari K-pop di beberapa benua. Dan ini merupakan negara-negara dengan fans K-pop terbanyak menurut Twitter pada tahun 2021. Digunakan metode event dan timeline pada analisis ini, di mana event dan timeline analysis ini merupakan serangkaian teknik yang menyajikan urutan peristiwa secara visual melalui tabel, bagan, grafik, ataupun garis. Metode ini dapat memisahkan peristiwa eksternal dan menyoroti tren, persamaan, dan perbedaan perilaku pesaing, kemudian memberikan pemberitahuan lebih awal kepada perusahaan mengenai perbedaan perilaku pesaing dari kebiasaannya, dan menginformasikan tren yang sedang terjadi di lingkungan persaingan perusahaan. Berikut merupakan analisis event dan timeline pada SM Entertainment. Di tahun 2017 bulan Maret, SM Entertainment mengakuisisi label rekaman Independent Mystic Entertainment dan menjadi pemegang saham terbesar. Kemudian pada bulan Juli, SM Entertainment mengakuisisi perusahaan perikanan Korea Selatan, SK Planet, di bawah SM Culture and Contents. Di tahun berikutnya pada bulan Maret, SM Entertainment mengakuisisi agensi hiburan KS dan perusahaan produksi drama FNC Ed Culture yang kemudian berganti nama menjadi SM Live Design Group. Pada bulan Oktober, SM mengakuisisi rumah produksi Million Market yang menaungi singer-songwriter, rapper, dan penyanyi R&B, serta menjalin kerjasama dengan Transmedia Indonesia milik City Corp. Pada bulan Februari 2019, SM Entertainment menandatangani Heads of Agreement dengan Transmedia Indonesia atas kerjasamanya dalam 4 bidang usaha, yakni dalam bidang digital, entertainment style, talent management, dan content production, serta membuka kantor cabang pertamanya di Indonesia yang berlokasi di FX Sudirman, Jakarta. Pada bulan April tahun 2020, SM Entertainment menandatangani MOU dengan Naver dalam membuat Beyond Live, sebuah platform online untuk live streaming konser K-pop. Kemudian di tahun berikutnya,
Di tahun yang sama pada bulan Agustus, SM Entertainment menjalin kerjasama dengan JWP Entertainment untuk mendirikan Beyond Live Corporation untuk memproduksi seri konser online di platform Beyond Live. Kemudian di tahun berikutnya pada bulan April, SM Entertainment merestrukturisasi sistem perusahaannya terkait anak perusahaan yang dibawahi oleh induk perusahaan dengan mendirikan anak perusahaan baru yakni SM Studios. Kemudian di tahun berikutnya pada bulan Juli, SM Entertainment mendirikan Studio Kwangya yang merupakan sebuah perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam teknologi untuk produksi konten metaverse dan berfokus pada area bisnis pasca produksi, produksi virtual effects, virtual human, produksi virtual reality, serta studio music video dan virtual. Pada tahun 2023 di bulan Februari, SM Entertainment mengumumkan peralihan fase dari era SM 2.0 ke SM 3.0 dengan melakukan penyesuaian pada strategi-strategi yang diterapkannya dan melakukan penyusunan rencana perusahaan mendatang terkait artis yang dinaunginya untuk mendukung keberlanjutan perusahaan. Berikut merupakan analisis pada rival-rival SM Entertainment. Saya memilih Hype Entertainment dan JYP. Hype Entertainment ini sebelumnya bernama Big Hit Entertainment. Pada tahun 2017 memperoleh peningkatan pada pendapatan sebesar 162%, laba operasi sebesar 214% dan laba bersih sebesar 173% yang menandakan pertumbuhan perusahaan tertinggi sejak didirikan pada tahun 2005. Sedangkan JWP Entertainment di tahun yang sama mengakuisisi properti untuk digunakan sebagai kantor baru dan bekerja sama dengan Dailymotion untuk membuka saluran bagi artisnya dalam menjangkau fans global. Di tahun berikutnya, Big Hit Entertainment kembali memperoleh peningkatan pada pendapatan, laba operasi, dan laba bersihnya, dan bekerja sama dengan CG Entertainment untuk membentuk agensi hiburan gabungan bernama Believe. JYP Entertainment di tahun yang sama melakukan kerjasama dengan SM, Big Hit, dan juga SK Telecom untuk meluncurkan platform musik baru bernama Flow. Di tahun berikutnya, Big Hit mengakuisisi agensi Source Music dan platform permainan musik Superb untuk bentuk inovasi dan dalam pengembangan perusahaannya. Di tahun yang sama, JYP bermitra dengan Sony Music Entertainment di Orchard untuk perluasan pasar untuk perilisan musik, baik secara digital maupun fisik ke Amerika Serikat dan Eropa. Di tahun berikutnya, Big Hit Entertainment mengakuisisi agensi hiburan Pledis dan Cause serta resmi IPO. Di tahun yang sama, JYP kembali berkolaborasi dengan SM untuk mendirikan Beyond Live Corporation. Di tahun 2021, Big Hit Entertainment melakukan rebranding menjadi platform entertainment lifestyle, perusahaan platform entertainment lifestyle dengan nama Hype Corporation, dan berubah menjadi Big Hit Music di bawah divisi label Hype yang baru. Di tahun yang sama, JWP Entertainment berkolaborasi dengan agensi P-Nation dalam acara Survival Out untuk membentuk boy group baru di masing-masing perusahaannya. Di tahun berikutnya, Hype Entertainment bekerjasama dengan Webtoon dan Wattpad untuk menerbitkan serial cerita yang menampilkan BTS, ENHYPEN, dan Tubatu sebagai strategi perluasan IP. Di tahun yang sama, JWP Entertainment memperluas kerjasama strategisnya dengan Republic Records untuk penetrasi dan perluasan pasar dan memperoleh peningkatan harga saham. Kemudian di tahun 2023, Hype Entertainment mengakuisisi Hasam Entertainment dan menandatangani kesepakatan distribusi musik dengan Tencent Music. Sedangkan JWP Entertainment memperoleh peningkatan pada total penjualan, laba operasi, dan pendapatan konser sebesar yang tertera pada slide berikut ini. Adapun kesimpulan yang mencakup benefits dan juga limitation dari analisis ini. Benefits yang pertama yakni SM Entertainment dapat mengidentifikasi certain action yang mesti dilakukan untuk menanggapi perilaku kompetitornya dalam menghadapi perkembangan industri K-pop. Kemudian dapat menjadi peringatan bagi SM Entertainment dalam mengambil langkah selanjutnya untuk membuat strategi bisnis ke depannya, dan dapat membantu menganalisis dan memproyeksi waktu dalam proses pengumpulan informasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan dalam pembuatan suatu proyek. Adapun limitation dari analisis ini, yang pertama, data primer dan data sekundernya terbatas walaupun masih bisa ditemukan. Kemudian adanya ketidakpastian tingkat akurasi rangkaian peristiwa yang dicantumkan pada analisis, di mana rangkaian peristiwa ini belum tentu penting dan juga krusial untuk dianalisis. Kemudian analisis ini cenderung mendorong kesubjektifan analisis. Adapun suggestions yang dapat diberikan, SM Entertainment sebaiknya memaksimalkan penerapan good corporate governance yang sudah dilakukannya, yakni prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkannya pada websitenya. Kemudian SM Entertainment dapat
Terus fokus pada tujuan dan strategi perusahaan yang sudah ditetapkannya untuk keberlanjutan perusahaan ke depannya. Dan kemudian SM Entertainment diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia sebagai human capital, di mana sebelumnya dijelaskan bahwa SM Entertainment akan berfokus pada fans, di mana SM Entertainment sebaiknya berfokus pada fans sebagai human capital, juga artis-artisnya dan juga karyawan-karyawan yang bekerja untuk perkembangan perusahaan ke depannya. Sekian pemaparan Business Analysis Report dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.